Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Fashionista, perhelatan fashion muslim tahunan terbesar di Indonesia, Muslim Fashion Festival atau MUFES pada bulan Agustus mendatang. Dan dalam rangkaian acara Road to MUFES 2024, Indonesian Fashion Chamber atau IFC bersinergi dengan Gemalindo Kreasi Indonesia menyelenggarakan MUFES Media Viewing beberapa waktu lalu. MUFES Media Viewing merupakan presentasi tren fashion dengan format yang berbeda dari yang biasa kita lihat selama ini. Dalam gelaran ini, para desainer dan brand fashion muslim Indonesia mempresentasikan koleksi tren 2024-2025 dalam format teatrikal yang menampilkan keragaman karya, kreativitas, dan inovasi dalam industri fashion muslim Indonesia dengan latar tempat Ice Palace yang ikonik. Fashionista, berikut desainer-desainer yang tampil. Priscilla Margi melalui brandnya Santun menawarkan koleksi dengan tema Jakarta Vintage. Santun hadir sebagai jawaban atas evolusi gaya berpakaian wanita kantoran, memperkenalkan konsep office look vintage dan modern yang memadukan sentuhan style klasik elegan dengan elemen modern yang dinamis. Dengan memanfaatkan nuansa warna vintage seperti coklat muda dan coklat tua, Santun menciptakan kesan yang unik dan menarik. Paduan tersebut tidak hanya mencerminkan gaya zaman dulu, namun juga menampilkan estetika yang relevan dengan masa kini, sehingga menciptakan tampilan yang modern dan kreatif bagi wanita pekerja. Salah satu aspek yang menjadi fokus Santun adalah kenyamanan dan kebebasan bergerak dalam berpakaian. Mereka memilih bahan eco-friendly yang tidak hanya ramah lingkungan, namun juga memberikan sensasi nyaman saat dipakai. Hal ini sejalan dengan semangat eksploratif wanita kantoran yang selalu berusaha mengeksplorasi potensi diri sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, Santun tidak hanya menghadirkan gaya berpakaian yang menarik secara visual, namun juga memperhatikan kebutuhan dan nilai-nilai yang penting bagi wanita modern yang aktif dan bergerak di dunia kerja. Koleksi saya di Media Viewing agak berbeda dengan koleksi-koleksi sebelumnya. Koleksi sebelumnya saya selalu menggunakan doodle kartun. Sementara koleksi tahun ini dan kedepannya saya akan menggunakan muslim tanpa di luar yang kebiasaan kami yang menggunakan kartun. Kami menggunakan tema-tema Betawi, tapi tema Betawi yang modern look, yakni tapi tidak meninggalkan kesan budaya dari Betawi sendiri. Koleksi di Media Viewing untuk Road to JMFW ini saya mengambil Jakarta Vintage. Jadi menceritakan kehidupan wanita-wanita pekerja dari zaman dulu dan perubahannya pada zaman sekarang. Motif yang akan saya hadirkan yakni motif mengenai budaya Betawi, yakni percampuran antara budaya zaman dahulu dan zaman sekarang yang saya kemas dalam satu look, yakni ya tetap balik lagi ke Jakarta Vintage. Jadi untuk sementara ini saya, karena ini kebetulan proyek dadakan, diberitahu dengan persiapan 7 hari dan kebetulan saya lagi di luar kota. Jadi sementara ini saya menggunakan print, tapi insya Allah ke depannya tema-tema itu saya menggunakan batik dan berbahan organik. Nah, warna yang diambil ya ini warna-warna vintage, coklat muda, coklat tua, monokrom coklat, dan dicampur ada touch-nya putih. Akan sedikit berbeda dari tekniknya. Yang kedepannya saya menggunakan benar-benar sustainable dengan menggunakan batik berbahan eco-friendly dan pewarna alam.
Zaskia Meka menampilkan koleksi dengan tema teman serumpun, di mana menampilkan koleksi ready to wear dengan nuansa warna pastel, berupa busana modest wear dengan konsep yang ringan. Koleksi berupa atasan dan rok, serta dress dengan motif cantik. Kesan feminin dan elegan terlihat dalam koleksi-koleksi yang ditampilkan. Adapun koleksi ini terinspirasi dari para perempuan-perempuan di Asia Tenggara. Ini sebenarnya adalah salah satu upaya kita untuk mengangkat isu tentang persahabatan sesama bangsa Asia Tenggara. Karena kalau kita lihat refleksi, banyak sebenarnya negara-negara yang punya kesamaan dalam budaya, bahkan dalam bahasa. Tapi sekarang malah mereka karena punya perbedaan, akhirnya mereka sampai pecah, bahkan sampai berperang. Jadi aku kita sebenarnya dari ZM pengen menyampaikan, sepertinya kita tuh nggak boleh fokus sama perbedaan, tapi harus sama persamaan. Karena dengan itulah kita bisa hidup berdampingan. Di desain ini memang kita terinspirasi dari beberapa negara yang ada di Asia Tenggara. Jadi kita lihat tadi ada koleksinya yang angkat, ada edisi Nusantara, artinya edisi Indonesia. Itu memadukan beberapa adat dan budaya yang ada di Indonesia. Terus juga ada yang edisi Malaysia, itu ngangkat bunga nasionalnya mereka. Terus ada yang edisi yang aku pakai, ini edisi Nusantara. Ini edisi Filipina. Jadi ini ngangkat dari salah satu peninggalan yang ada di Filipina. Terus ada juga edisi Thailand, kita terinspirasi dari di sana kan banyak banget cagar budayanya, itu kita terinspirasi dari sana. Jadi setiap negara ternyata pas kita tarik tuh punya keunikan masing-masing, tapi kalau ditelusurin sebenarnya kita sama kok, nggak jauh gitu sebenarnya. Kita mengutamakan kenyamanan sebenarnya dalam berpakaian. Jadi ZM karena kita fokusnya adalah menyediakan produk yang nyaman dengan harga yang terjangkau. Jadi kita selalu mencoba menghasilkan produk-produk yang bukan cuma dilihat enak, tapi ternyata nggak bisa terjangkau. Jadi kita selalu menghadirkan produk yang memang bisa affordable. Jadi pilihan bahannya memang didominasi yang berbahan dasar poli sebenarnya. Tapi kombinasinya memang tadi lihat ada organza, terus juga ada kombinasi dengan bahan-bahan microfiber. Jadi sehingga kelihatannya bahannya lebih jejak. Terus juga ada beberapa koleksi tadi yang kita lihat mereka itu pakai furing lagi supaya memang kelihatannya lebih kokoh. Label besutan Anggiasari Mawardi menampilkan koleksi dengan tema Borkela yang terinspirasi dari idealisme kaum pembela tertindas. Di mana dalam koleksi yang ditampilkan terdapat coat, dan di koleksi ini Anggiasari memberikan sentuhan batik Sekar Jagad. Tadi itu temanya Borsel. Borsel itu merupakan idealisme kaum pembela kaum yang tertindas. Jadi dia kayak semacam pembela kebenaran. Jadi ceritanya tentang kelompok atau tim investigasi pencari fakta yang terdiri dari detektif, polisi, jaksa wilayah, dokter forensik. Kayak tadi kan ada pakai apa gitu tuh. Ada bawa foto ronsen, ada
kayak gambar rantai DNA, sidik jari kayak gitu. Jadi untuk mencari siapa biang kerok atau yang menyebabkan suatu tindak kejahatan di suatu kota gitu. Nah, akhirnya diketahui tadi yang terakhir itu model terakhir, tapi plot twistnya itu adalah ternyata yang dikepoinnya adalah koleksi code-nya. Jadi yang muncul motif batiknya. Batiknya sendiri itu Sekar Jagad. Sekar Jagad itu dari batik pewarna alam dari Jawa Tengah, lalu kombinasi dengan tenun gedok. Jadi ada tenunnya juga, ada tenun gedok. Fashionista, karya desainer lainnya akan hadir sesaat lagi. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.